Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Haira, mahasiswa program studi D4 Kearsipan Universitas Terbuka. Sekarang saya berada di kantor Bawaslu Kabupaten Kapuasulu untuk mewawancarai salah satu tokoh penting di Bawaslu Kabupaten Kapuasulu. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, nama saya Hanifah Haira dari program studi D4 Kearsipan Universitas Terbuka. Sebelumnya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Sebelumnya sejak tahun berapa Pak di Bawaslu? Ya, saya bergabung di Bawaslu dari tahun 2013 sampai sekarang. Nah, pada masa di tahun 2013 itu saya masih menjadi pegawai daerah yang diperbantukan oleh Pemda daerah untuk dikomposisi di Bawaslu. Nah, pada tahun 2022 jadi menjadi pegawai organik di Bawaslu, sehingga sekarang sebelum di Bawaslu di Pemda daerah saya menjabat sebagai kasih di salah satu dinas instansi di Bawaslu. Kemudian tahun 2019 2020 saya diinvestasikan ke instansi di kecamatan, tapi saya tetap berada di Bawaslu karena posisi saya diperbantukan. Nah, tahun 2020 saya organik, 2020 saya dilantik menjadi Kasubag di PP Pelanggaran, dan alhamdulillah saat ini saya sudah menjabat. Kemarin kebetulan Pak Asep yang lama pensiun, jadi saya ditunjuk oleh Pak Sekjen dari Bawaslu RI untuk menjadi ketua pelaksana. Selama Bapak bertugas, bagaimana Bapak melihat dinamika pengawasan dari Bapak? Ya, selama saya melihat, kebetulan saya dari Kasubag PP, melihat kalau dinamika dari waktu-waktu pengawasan kita alhamdulillah semakin bagus dengan berbagai macam strategi, dengan berbagai macam program yang mendukung oleh dari Bawaslu RI yang diarahkan ke kita dari Bawaslu RI Provinsi sampai ke tingkat TKP, karena kita di pressure untuk bisa harus memberikan sebuah pemahaman demokrasi kepada para peserta pemilu maupun para pemilih, masyarakat yang untuk pemilih. Alhamdulillah untuk progresnya kita melihat dari sisi kreatif ya, khususnya ketika menerima Bawaslu memang sangat bagus, sangat profesional. Jadi sudah 12 tahun Bapak di Bawaslu. Ya. Apa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pemilu di wilayah Bawaslu? Ya. Tantangan yang terbesar selama ini karena kita letak geografis kita di Bawaslu yang bervariasi. Kita ada di jalur darat, ada melalui jalur sungai, dan kita terkenal dengan Danau Sentarum. Dan Danau Sentarum itu adalah berbagai kawasan kecamatan yang ada. Salah satu contoh ada Suai, di kawasan Sentarum ada Ranja, kemudian ada Selimbang, ada Jongkong juga yang masuk ke sana. Nah, ini yang membuat kita agak merupakan sebuah tantangan karena luas wilayah kita besar, sementara jumlah penduduk kita kecil. Bagaimanapun kita harus memperhatikan hak pilih mereka di setiap sudut daerah terpencil itu memang harus terjangkau, karena inilah tujuan daripada demokrasi. Karena itu juga memang kos dan anggaran biaya. Kos dan anggaran biaya ini juga menjadi pusat perhatian. Nah, kenapa biaya demokrasi di Kabupaten Kapuasulu sangat besar? Karena itu salah satu letak geografis kita. Sungai saja kita berapa anak ibu sungai, ya kan? Kemudian jalan pemerintah daerah, jelas jalan kabupaten, jelas jalan provinsi, jelas jalan kecamatan, ini juga belum bisa memaksimalkan semua. Tetapi untuk mengarahkan ke sana itu sudah bisa diakses, sudah bisa dilalui. Sekalipun dengan jarak tempuh yang sangat luar biasa. Terkadang kawan-kawan kita petugas di PPKD maupun PPPS, mereka juga kesulitan karena jarak tempuh dari tingkat desa ke dusun satu ke dusun yang lainnya sangat jauh. Kosnya besar, biayanya besar, apalagi di bantaran di kawasan di pesisir pantai, contoh kayak kecamatan Manuk Hilir, ya kan? Selimbang, kemudian Jongkong yang memang banyak dilihat.
Nah, ada satu kecamatan yang memang terdekat ke kecamatan Putusibau Selatan. Tetapi luas wilayah dia, jangkauan dia besar sampai ke arah Bunga, arah Hulu Kapuas. Nah, satu kali perjalanan ke sana itu kurang lebih 15 sampai 20 juta anggaran untuk ke sana. Nah, bagaimanapun kita harus mengakomodir suara-suara masyarakat di Bunga. Bagaimanapun mereka dalam masyarakat itu tantangan yang paling, dan yang ini juga tantangan juga belum standarnya, belum maksimalnya sumber daya, belum meratanya sumber daya manusia kita yang ada di dusun dan di desa, sehingga kita mengalami kendala juga. Ditambah lagi memang kendala-kendala ini pembangunan pemerintah daerah, termasuk jaringan telekomunikasi seperti tower, itu juga belum bisa dirasakan oleh titik-titik di seluruh dusun dan desa. Itu juga ini. Kenapa? Karena dari Bawaslu provinsi, dari pusat sampai provinsi yang ada kita dituntut untuk menyampaikan laporan cepat, harus menggunakan jaringan, harus menggunakan HP, Android dan segala macam itu ya. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini semua itu masih bisa teratasi. Belum ada reaksi-reaksi yang begitu kita rasakan, namun kita menyadari bahwa itu penting untuk kedepannya. Sesuai dengan penjelasan Bapak tadi, kita masih sulit menjangkau daerah terpencil dan masih bagaimana Bawaslu mengatasi kesulitan tersebut? Iya, yang pertama kita memang merekrut, karena dari tingkat kabupaten, kecamatan, dia ada perwakilan kecamatan, kemudian ada BPKD sampai dengan BPPS. Nah, dan inilah cara kita untuk menjangkau ke seluruh pelosok TPS yang ada. Nah, kita lakukan rekrutmen ini. Rekrutmen ini memang sudah ada regulasi aturan yang diperintahkan undang-undang di Bawaslu, kita harus merekrut supaya mereka menjadi pengawas. Nah, ini trik dan strategi, namun kita juga mesti harus memilah dan memilih siapa kira-kira orang atau masyarakat yang layak, yang pantas, yang menurut kita mampu untuk menjalankan tugas kita. Itu salah satu strategi. Yang paling utama, komunikasi intens yang harus kita lakukan dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas. Itu yang paling utama. Dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengawasan pemilu, pasti arsip sangat penting di Bawaslu. Iya. Bagaimana proses pengelolaan arsip atau dokumentasi hasil pengawasan pemilu dilakukan oleh Bawaslu atau Bawaslu? Ya, kalau untuk arsip memang sangat penting. Ini salah satu contoh, sudah ada bentuk laporan. Jadi seluruh rangkaian tahapan itu kita mintakan semua dari tingkat PPKD sampai ke panwasyannya, bahkan PTPS-nya juga. Mereka ada membuat sebuah laporan. Setiap kejadian ini mereka harus melaporkan. Nah, dari laporan mereka semua sepanjang satu tahapan ini nanti dibuat dalam laporan komprehensif ini. Di sini ada termuat semua, berapa jumlah suara, berapa jumlah desa, apa saja yang ini kan, bahkan termasuk dengan laporan perjalanan dinas mereka, dengan kejadian apa yang ada. Dan itu kita arsipkan melalui arsip digital juga. Ada kita simpan di internet juga, karena dia ngeling. Sewaktu-waktu diminta oleh provinsi, sewaktu-waktu diminta oleh pusat ketika ada satu kasus atau kejadian, itu dasar kita. Selain dia memang kita buat dalam bentuk buku fisik seperti ini, dan tidak. Insya Allah untuk arsip kita ini, dan itu juga menjadi referensi untuk kita ke depannya. Apa tahap langkah kita supaya evaluasi, ya apa kira-kira yang harus kita Terakhir Pak, ya. apa harapan Bapak terhadap Bawaslu di masa mendatang? Harapan saya ke depannya pemerintah betul-betul bisa mensupport lembaga Bawaslu ini. Artinya peranan penting Bawaslu adalah tangan kanannya pemerintah untuk mengamankan sebuah pesta demokrasi, sehingga masyarakat kita paham dengan demokrasi, paham dengan politik. Jadi dia di anak muda sekarang, ya, di zaman milenial maupun zaman gadget ini,
itulah memang harus memahami sebuah demokrasi. Karena adanya sebuah negara itu adanya sebuah demokrasi. Itu yang paling utama. Maka support peran pemerintah terhadap Bawaslu sebagai tangan kanan untuk mendewasakan atau untuk memberikan sebagai pengontrol ketika proses regulasi demokrasi pesta akan berlangsung. Sinilah. Sudah. Terima kasih Bapak atas penjelasan dan informasinya. Siap.